ada jasad, tidak ada ruh, itu bukan hamba, itu namanya mayat. Kalau ada ruh, tidak ada jasad, mungkin namanya pocong. Tapi kalau ada jasad menyatu dengan ruh, pasti namanya hamba. Itu pertanda bahwa Muhammad itu diperjalankan menyatu antara jasad dengan ruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ketua Pengurus Masjid Nurul Ihsan dan jajarannya, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj, yang saya hormati ibu-ibu di belakang, dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian. Saya minta agar kiranya jangan dulu main-main, nak, perhatikan ke depan. Paling tidak jangan mengeluarkan suara yang bisa mengganggu pendengaran bapak dan ibu yang ada di sekeliling tak. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang serta nikmat berupa iman, sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini dalam hal yang tadi melaksanakan sholat isya secara berjamaah, lalu kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pelita dalam kegelapan, menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Nabi yang berhasil menyelamatkan umatnya dari tebing-tebing kehancuran menuju puncak-puncak kejayaan. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena acara ini adalah acara peringatan Isra dan Mi'raj, maka saya tertarik membahas ayat yang dibacakan oleh Pak Imam tadi di waktu sholat, kemudian saudara kita, anak kita yang dibacanya di saat mengaji tadi, dan juga dikupas oleh Pak Ketua tadi yang sebenarnya intisarinya sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi saya sifatnya hanya mengulangi dan menambah agar waktu yang kita gunakan ini bisa dimaksimalkan. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam penjelasan ayat ini kita akan hubungkan dengan tema yang ditentukan dan diputuskan oleh panitia pelaksana, yaitu menjadikan Isra dan Mi'raj sebagai momen untuk refleksi diri atau introspeksi diri, menjadikan pribadi muslim yang lebih berakhlak, bertakwa dan bermanfaat bagi manusia. Insyaallah penjelasan ini akan kita hubungkan dengan tema yang ditampilkan di atas ini oleh panitia pelaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Ayat ini diawali dengan sebuah kalimat tasbih. Subhanalladzi, Maha suci Allah. Kenapa ayat ini ditambah dengan kata Allah? Subhanalladzi diterjemahkan Maha suci Allah, karena dalam kalimat ini tersirat kata Allah. Subhanalladzi tersirat Maha suci Allah yang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan sebuah kalimat tasbih? Alasannya ada dua. Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan kalimat tasbih karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mungkin di luar daripada logika intelektual manusia, maka bacalah kalimat subhanallah. Setiap ada peristiwa yang menakjubkan, kita dianjurkan untuk membaca kalimat subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dalam ayat ini dengan kalimat tasbih subhanalladzi adalah karena Allah ingin mempertaruhkan kesuciannya terkait dengan kebenaran yang akan disampaikan oleh Allah setelah kalimat itu. Saya ulangi, Allah ingin mempertaruhkan kesuciannya karena Allah ingin menjelaskan sebuah peristiwa yang menurut logika intelektual manusia tidak bisa diterima. Jadi Allah ingin mempertaruhkan kesuciannya karena Allah ingin menyampaikan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, tapi tidak bisa ditangkap oleh intelektual manusia. Yang manakah itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Logika intelektual manusia tidak bisa menerima hal ini. Kalau hanya sepertiga malam bisa melintasi 3 alam. Saya ulangi, logika intelektual manusia tidak bisa menerima kalau hanya sepertiga malam melintasi 3 alam. Yang mana dikatakan 3 alam? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya alam metafisika. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang ke-7 itu namanya alam malaikat. Dari langit yang ke-7 naik ke Sidratul Muntaha itu namanya alam ketuhanan. Jadi ada 3 alam yang dilintasi Nabi hanya dalam jangka waktu sepertiga malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya alam metafisika. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang ke-7 itu namanya alam malaikat, alam yang kedua. Dari langit yang ke-7 naik ke Sidratul Muntaha itu namanya alam yang ketiga yang disebut dengan alam ketuhanan. Hanya sepertiga malam. Logika intelektual manusia tidak bisa menerima hal itu. Itulah sebabnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan kalimat subhanalladzi, Maha suci Allah dari segala dusta-dusta yang diucapkannya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, saya suci dari hoaks, saya suci dari bohong, maka Anda harus percaya sekalipun itu di luar daripada logika intelektual manusia. Tapi kalau kita juga mau logikakan, sebenarnya bisa diterima. Misalnya Pak Haji ini dari Tanah Suci. Pak Haji tidak sadar pada waktu pakaiannya dimasukkan ke koper, ternyata ada seekor semut melengket pada pakaiannya Pak Haji. Lalu kemudian dia terbang ke Mekah. Beberapa hari di sana, ya, anggaplah misalnya peristiwa ini yang dilakukan oleh Pak Haji ini adalah ibadah umrah. Kurang lebih 9 hari di sana, 12 hari dengan perjalanan, dia balik ke rumah. Pakaian yang dipakainya tadi kembali dia letakkan di dalam lemari. Semut yang melengket ini cerita dengan semut-semut yang ada di dalam lemari. Semut ini mengatakan, wahai penduduk semut, wahai kaum semut,
saya ini baru-baru dari umrah bersama dengan Pak Haji. Hanya kurang lebih 12 hari perjalanan dari Indonesia ke Mekah kembali ke sini. Semut-semut yang tetap ada di dalam lemari tidak percaya. Dia bilang, pasti kamu bohong semut. Saya dengan kamu sama. Badan kita kecil, langkah kita sangat lambat. Tidak akan mungkin hanya 12 hari Anda bisa melakukan perjalanan bolak-balik dari Indonesia ke Mekah. Maka semut yang ikut dipakainya Pak Haji mengatakan, Anda tidak percaya karena mungkin Anda mengira saya yang berjalan, padahal saya diperjalankan oleh Pak Haji karena saya hanya melengket pada pakaiannya. Begitu halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah yang berjalan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau dia jalan kaki, tidak akan mungkin bisa dilakukan sepertiga malam. Bahkan 1 hari 1 malam pun tidak akan mungkin, apalagi sampai kepada Sidratul Muntaha. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya setelah subhanalladzi ada kata asra, diperjalankan. Ini penegasan. Jadi Nabi bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kalau berjalan berarti dia adalah subjek. Kalau diperjalankan berarti dia adalah objek. Yang menjadi subjek adalah Allah yang memperjalankan. Olehnya itu, pada malam yang berbahagia ini kita harus meluruskan pengetahuan kita bahwa bukan Nabi yang berjalan, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bi'abadihi, hambanya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan bi'abadihi, hambanya. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu. Kenapa Allah tidak menyebutkan langsung Muhammad? Kenapa Allah tidak mengatakan Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad? Kenapa Allah tidak berfirman Subhanalladzi asra bi Muhammadin? Kenapa Allah tidak menyebutkan itu? Jawabannya ada 2. Jawabannya ada 2. Yang pertama ialah Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Muhammad diperjalankan itu jasad dengan ruhnya. Saya ulangi, karena Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Muhammad diperjalankan jasad dengan ruhnya, bukan hanya ruhnya. Karena ada orang yang bilang jangan-jangan Nabi hanya bermimpi, jangan-jangan Nabi hanya tidur, hanya ruhnya yang keluar melakukan Isra dan Mi'raj. Maka dengan ayat kata bi'abadihi menandakan bahwa memang Muhammad itu diperjalankan jasad dengan ruhnya. Kalau ada jasad tidak ada ruh, itu bukan hamba, itu namanya mayat. Kalau ada ruh tidak ada jasad, mungkin namanya pocong. Tapi kalau ada jasad menyatu dengan ruh, pasti namanya hamba. Itu pertanda bahwa Muhammad itu diperjalankan menyatu antara jasad dengan ruhnya. Adapun secara sains kita mengatakan tidak mungkin orang bisa bernapas di atas angkasa melewati lapisan ozon yang tidak ada lagi oksigen. Kalau Allah yang berkehendak tidak ada yang mustahil. Manusia saja sudah bisa membawa oksigen naik kepada planet-planet yang lain, apalagi kalau Allah yang melakukan hal itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua dari kata bi'abadihi adalah Allah ingin menyampaikan bahwa Muhammad itu sudah diakui sebagai hamba. Adapun saya, adapun bapak dan ibu, adapun yang lain masih menjadi tanda tanya apakah kita semua ini sudah diakui sebagai hamba. Memang kita ini adalah hamba, tapi diakui sebagai hamba itu masih menjadi tanda tanya.
Mengaku itu gampang, yang susah adalah diakui. Coba misalnya di dalam Al-Quran ini surah Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia banyak orang mengaku diri beriman kepada Allah dan hari kemudian, wa ma hum bimu'minin, tapi dalam pandangan Allah mereka bukan orang beriman. Yang kita khawatirkan terjadi ayat yang ke-8 ini pada diri kita. Mengaku sebagai hamba, tapi Allah tidak mengakui kita sebagai hamba. Tidak sama dengan Rasulullah. Rasulullah adalah hamba dan diakui oleh Allah sebagai hambanya bi'abadihi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi diakui sebagai hamba Allah sementara kita masih menjadi tanda tanya? Karena kadang-kadang kita ini tidak sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kita sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam, tapi yang kita lakukan 1 kali 1 pekan hanya di waktu hari Jumat. Allah perintahkan kita sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam, yang kita lakukan hanya 2 kali 1 tahun, Idul Adha dengan Idul Fitri. Itu pun kalau dia puasa pada waktu bulan suci Ramadan. Padahal sholat itu diperintahkan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Karena Allah perintahkan kita banyak hal dan kita tidak mentaati sepenuhnya, maka pantas kalau masih menjadi tanda tanya apakah kita diakui sebagai hamba Allah atau masih menjadi hamba-hamba tagut atau hamba-hamba syaitan. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di malam hari. Jadi Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam hari, kurang lebih atau diperkirakan jam 2 ya. Dan sebelum subuh sudah sampai lagi di sini. Bayangkan Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj kurang lebih jam 2 subuh dia berangkat, kemudian balik ke bumi ini itu sebelum subuh. Waktunya luar biasa kecepatannya, melintasi 3 malam hanya dilaksanakan pada waktu 1/3 malam di malam hari, jadi bukan di siang hari sesuai dengan ayat ini. Namun yang perlu kita pahami adalah Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram harus diperluas kita punya wawasan. Masjidil Haram bukan bangunan Ka'bah. Jangan sampai kita mengira Nabi ada di Ka'bah di waktu dia melakukan Isra dan Mi'raj. Nabi tetap di rumahnya, tapi masih dalam wilayah Masjidil Haram. Sehingga Masjidil Haram yang dimaksud oleh ayat ini adalah tanah haram. Masjid itu tidak diidentikan dengan bangunan, tapi masjid itu diidentikan dengan wilayah tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masjid itu asal katanya dari kata sajadah sujud, menjadi isim makan, menjadi tempat sujud, bukan bangunan. Jadi Masjidil Haram di sini adalah tanah haram. Sama halnya dengan Masjidil Aqsa di Palestina. Pada waktu itu belum ada bangunan seperti masjid yang kita lihat, tapi dia adalah wilayah yang disebut sebagai masjid karena di situ adalah tempat yang sangat sakral yang ditempati beribadah oleh para nabi dan rasul yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Nanti sahabat setelah meninggal Nabi baru dibangunkan masjid di situ disebut dengan Masjidil Aqsa. Bayangkan jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1.500 km. Itu saja perjalanannya tidak cukup 1/3 malam. Tapi begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bisa diperjalankan dengan melintasi 3 alam. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian. Dari perjalanan yang sangat luar biasa ini hanya satu tujuan. Saya ulangi, hanya satu tujuan, yaitu diperintahkan beribadah melaksanakan sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Yang menurut riwayat
pada awalnya 50 kali dalam satu hari satu malam. Namun karena mendapatkan diskon maka menjadi 5 kali dalam satu hari satu malam. Kenapa ini dilakukan? Dalam hal penerimaan perintah sholat harus Nabi yang dipanggil khusus, karena ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling sakral dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Memang ibadah puasa wajib, tapi Allah perintahkan kepada Nabi dan umatnya itu di bumi lewat malaikat Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu diterima di permukaan bumi. Wa atuz zakat, keluarkan zakat, itu diterima di permukaan bumi, dan itu melewati PHB namanya malaikat Jibril. Demikian halnya dengan naik ke tanah suci, haji dan umrah, diperintahkan oleh Allah lewat malaikat Jibril dan diterima di permukaan bumi. Adapun perintah salat bukan melewati PHB, tidak melewati malaikat Jibril, tapi Allah mengundang langsung Rasulullah bertemu atau berhadapan dengan Allah tanpa ada penghubung. Maka peristiwa itulah yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya ialah kenapa hanya ibadah salat dari sekian banyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah harus dipanggil khusus Rasulullah? Tentunya karena memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Ini janji Allah. Sitojen-tojenna antu sambayanga napakabela kokenan rinikanaya panggaukan salah. Pertanyaannya, kenapa masih banyak orang sholat tapi maksiatnya jalan terus? Jawabannya Bapak Ibu, mereka sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ala naik, ala naung, ala tulusul lampanah, nalle pole sandala anda tawa. Artinya dia melaksanakan sholat hanya asal-asalan, tidak menjadikan sholat itu sebagai pendidikan bagi dirinya. Jadi kenapa anjo jaita sambayan tapi apa engkaukan salai nasabah sambayanna tena napa jari sebagai pendidikan bagi dirinya. Bayangkan Bapak Ibu, mulai kita takbiratul ihram sampai kita salam, sebenarnya ucapan bacaan-bacaan yang kita baca, gerakan-gerakan yang kita lakukan itu adalah pendidikan bagi kita, bagi orang yang memahaminya. Contoh, Allahu Akbar, dengan begitu indahnya suara itu. Allah Maha Besar. Tentunya kita melakukan ini karena contoh dari Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat saya salat. Pertanyaannya ialah, apa makna dibalik dari ucapan takbir dengan gerakan angkat tangan? Karena kita mengatakan Allah Maha Besar, maka kita simbolkan penyerahan diri kepada Allah dengan angkat tangan. Jadi seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, engkaulah Tuhanku yang maha besar, itulah sebabnya saya angkat tangan dan tidak sepantasnya saya membesarkan diri ya Allah. Adapun jabatan yang saya miliki, adapun titel yang saya miliki, adapun harta yang saya miliki ya Allah, itu tidak ada apa-apanya karena engkaulah yang maha besar. Artinya Bapak Ibu, kalau kita menyadari ini, maka kita terdidik untuk merendahkan hati dan tidak menyombongkan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Amaca ki surah Al-Fatihah. Di waktu kita sholat, kita membaca kalimat atau surah Al-Fatihah, di mana di dalam surah Al-Fatihah ada 7 ayat.
7 ayat ini Bapak Ibu bukan ayat yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah ayat yang memberikan pendidikan bagi orang yang memahaminya. Bayangkan Bapak Ibu, 114 surah yang diturunkan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran ini, hanya 1 surah yang diwajibkan oleh Allah untuk kita baca di dalam sholat. Apakah itu? Hanya surah Al-Fatihah. Itu artinya ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah bukan ayat sembarang. Pasti ada keutamaan dan begitu banyak keutamaan dibandingkan dengan ayat-ayat yang ada pada surah yang lainnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salah satu maknanya ini ayat Bapak Ibu, aku memulai semua pekerjaan baik ya Allah dengan namamu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalimat ini harus dipakai di luar sholat. Setiap kita melakukan amal kebaikan harus diawali dengan kalimat bismillah, agar semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita minum, awalilah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, agar makanan yang kita makan itu menjadi obat bagi kita, minuman yang kita minum menjadi berkah dan obat bagi kita. Tapi kalau kita makan, kita minum tidak membaca bismillah, itulah sebabnya makanan itu menjadi sumber penyakit bagi kita. Di waktu kita melakukan hubungan suami istri, minta maaf bagi yang masih di bawah umur, kita sabar saja dan pura-pura saja tidak mengerti. Bagi seorang suami istri mau melakukan hubungan badan tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka setan pun datang ikut mencampuri istrinya, ikut menggauli istrinya. Makanya jangan heran kalau ada anak susah diarahkan ke masjid, sampai di masjid juga masih susah diarahkan. Karena jangan sampai di waktu diproses ada keterlibatan setan di dalamnya karena kita lupa membaca bismillah. Olehnya itu mulai pada malam hari ini jangan pernah melakukan hubungan badan dengan istri tanpa diawali dengan bismillah. Bagi ibu-ibu di belakang, sebelum suami tak melakukan itu, ingatkan dulu itu sebelum diterima permintaannya. Tapi bagi mahasiswa yang masih di bawah umur, karena saya lihat adinda aku di depan ini ya pura-pura main HP supaya tidak mengerti. Ya, tidak apa-apa, jadikan saja referensi ya. Karena ada mahasiswa aku bertanya begini Pak Haji, Ustadz, bagaimana kalau saya melakukan hubungan badan dengan pacarku tapi saya baca di bismillah, berarti halal Ustaz? Ini juga salah tafsir orangnya ya. Kalau haram, karena zina adalah haram, sekalipun baca bismillah, setan tetap ada di situ, karena memang perzinahan itu adalah perbuatan setan. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi yang dimaksud di sini adalah perbuatan baik dan halal yang diawali dengan bismillah, insya Allah di dalamnya ada keberkahan. Kemudian selanjutnya setelah bismillah, jadi saya ingin mengupas ini sebagian saja karena tentunya waktu yang sangat terbatas Pak Haji ya. Tapi saya juga kadang-kadang termotivasi, tidak selamanya saya punya waktu menyampaikan kebenaran di tempat ini, sehingga paling tidak saya memilih dan memilah sebagian bacaan dan gerakan yang mengandung pendidikan, agar sholat yang kita lakukan ini menjadi introspeksi diri bagi kita, menjadi asbab keimanan kita meningkat, lalu kemudian memberikan banyak manfaat kepada orang. Kalau sholat yang kita lakukan ini yang merupakan perintah yang diterima oleh Rasulullah pada waktu melakukan Isra dan Mi'raj, menjadi bagian daripada ibadah dan menjadi pendidikan bagi kita ya. Jadi di dalam sholat kita membaca surah Al-Fatihah, di mana ayat pertama sudah saya sampaikan, dan ayat yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, kalau kita sadar dengan ayat ini, tidak ada orang yang riak, tidak ada orang yang puji aleh, tidak ada orang yang merasa dirinya hebat dan mau disanjung.
Kenapa? Karena dia menyadari bahwa segala pujian hanya milik Allah, bukan milik manusia. Segala puji hanya milik Allah. Artinya segala pujian hanya hak dimiliki oleh Allah. Yang pantas mengharapkan pujian hanyalah Allah. Manusia tidak punya hak untuk mengharapkan pujian. Tapi boleh kita puji orang. Orang boleh puji kita. Yang salah adalah mengharapkan pujian. Kenapa orang tua kita mengatakan begini? Nah, kalau ada orang puji kita, baca ki kalimat Alhamdulillah. Yang selama ini kita mengira kalau ada orang yang memuji kita dan membaca Alhamdulillah, seakan-akan kita syukur karena dipuji. Padahal Bapak Ibu, kita membaca Alhamdulillah ketika orang memuji kita, karena itu peringatan bagi kita sebagai orang yang dipuji, bahwa pujian yang dilontarkan orang kepadamu itu bukan milikmu, karena segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pada kalimat yang kedua ini Bapak Ibu. Pada waktu kita bangun dari ruku, apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan segala pujian dari hamba-hambanya. Ketika imam membaca itu, makmum di belakang membaca Rabbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Jadi memang pujian itu bukan milik manusia, tapi milik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan reka mana mi anja Bapak Ibu punania ampuji ki, jangan ki merasa diri bahwa kita yang dipuji, karena segala pujian hanyalah milik Allah. Api lajar ki Bapak Ibu sama tukang parkir. Tukang parkir itu sekalipun banyak mobil yang diparkirnya, sekalipun banyak motor yang diparkirnya, walaupun mahal, tidak pernah menyombongkan diri sekalipun dia dipuji. Kenapa? Karena dia sadar motor dan mobil yang diparkirnya itu adalah titipan, bukan miliknya. Kalau kita sadar Bapak Ibu, pangkat dan jabatan adalah titipan Allah, titel adalah titipan Allah, harta adalah titipan Allah, pekerjaan adalah titipan Allah, kelebihan yang ada pada diri kita adalah titipan Allah, maka semua itu tidak menjadikan kita sebagai orang yang merasa diri dipuji oleh orang lain. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kalau bukan mereka yang meninggalkan kita, maka kita yang meninggalkan mereka, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengupas semua bacaan dan gerakan daripada gerakan-gerakan sholat, tapi waktu yang sangat terbatas. Apalagi saya lihat ya sudah banyak yang merasa capek, karena memang metode ceramah seperti ini tidak boleh terlalu panjang karena hanya satu arah ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, menjadi nasihat bagi saya dan juga menjadi nasihat bagi yang lainnya. Yang paling terakhir Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang sholat, maka dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, ibadah sholat yang hampir tidak pernah lepas dari kita. Bayangkan, kalau puasa, kita sakit, kita musafir, boleh tidak puasa. Mengeluarkan zakat, kita tidak punya harta, jadi tidak wajib. Tapi kalau sholat, sakit atau tidak, wajib puasa. Kaya atau miskin, harus puasa. Di rumah atau melakukan perjalanan, tetap harus melaksanakan sholat. Minta maaf, saya ulangi. Kalau sholat, tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Kalau kita di rumah atau di perjalanan, tetap melaksanakan ibadah sholat. Kita sakit atau sehat, tetap melaksanakan ibadah sholat. Kalau tidak bisa berdiri, harus dengan duduk. Tidak bisa duduk, harus dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, cukup dalam hatimu. Hati tidak bisa, Anda pasti disolati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lan reka mana mi anjo ibu, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena ada sejarahnya dalam ayat ini, Bu.
nanti di akhirat penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka. Allah berikan waktu istimewa bagi penduduk surga. Wahai hamba-hambaku penduduk surga, kalau mau kau lihat kita tetanggamu dulu yang tidak sholat, silakan anda ke neraka sakar. Wahai penduduk surga, kalau anda mau melihat keluargamu yang tidak pernah sholat, maka silakan anda berkunjung ke neraka sakar. Maka penduduk surga ini semuanya silaturahmi masuk ke dalam neraka sakar. Sampai di dalam, maka penduduk surga ini bertanya kepada tetangganya, bertanya kepada keluarganya, bertanya kepada sepupunya, bertanya kepada omnya, ma salakakum fis sakar, wahai tetanggaku, wahai keluargaku, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakar ini? Maka mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, di waktu di dunia saya tidak pernah sholat. Orang-orang pergi ke masjid, saya hanya tinggal mak gosip. Orang-orang datang ke masjid sholat 5 waktu, saya hanya pergi ke sana kemari tidak melakukan ibadah sholat. Itulah sebabnya sehingga masuk ke dalam neraka sakar. Sebelum kita terlambat Bapak Ibu seperti yang dilakukan oleh orang ini, maka marilah kita tetap menjaga sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Yang paling terakhir, jadi saya kalau ceramah Pak Haji selalu ada kata terakhir. Karena kata terakhir bisa membangunkan orang yang sudah tidur. Tapi memang ini yang paling terakhir. Dari ibadah sholat yang kita lakukan, ada potensi beruntung, ada potensi rugi. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau orang tidak sholat sudah pasti rugi. Orang yang sholat masih ada potensi untung dan ada potensi rugi. Ada di dalam surah Al-Mu'minun dengan Al-Ma'un. Kalau Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, beruntunglah orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celakalah orang yang salat yang lalai dari salatnya. Orang yang salat saja masih ada potensi rugi dan celaka, apalagi orang yang tidak pernah salat. Jadi salah itu kalau ada tetangga tak sesuci, maangi mau kusambayang belum tonton tama kuri suruga, inaket enak kusambayang maka insyaallah reulangan tama di suruga daripada kau. Ini namanya orang yang lebih hebat daripada Nabi. Jangan-jangan tak kalah lewati suruga. Iya, Nabi saja dijamin masuk surga tetap melaksanakan ibadah sholat, apalagi kita manusia biasa. Jadi jangan sok suci. Orang yang sholat saja punya potensi rugi, apalagi orang yang tidak pernah sholat. Bagaimana caranya kita sholat agar kita beruntung? Tentunya melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang mana dikatakan khusyuk ada dalam ayat ini. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yang dikatakan salat yang khusyuk adalah orang yang salat kemudian meyakini bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan dia akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau mau kita salat menjadi salat yang khusyuk, di waktu kita takbiratul ihram sampai kita salam, yakini bahwa ya Allah, ada waktunya saya berjumpa denganmu ya Allah, dan ada waktunya saya dikembalikan kepadamu ya Allah. Kalau kita sadari ini Bapak Ibu, insya Allah pikiran kita tidak melayang, karena semua bacaan dan gerakan kita persembahkan kepada Allah. Yang mana dikatakan salat yang lalai, ini juga saya jelaskan di dalam Al-Quran ini, surah An-Nisa ayat 143. Allah menjelaskan paling tidak ada 3 ciri orang yang salat tapi lalai dan rugi. Yang manakah itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia melaksanakan salat tapi ketika dia berdiri dengan malas. Lampai pila sambayang malas mami ina imam
si alaikah lah budurun tu bacaan nah. Itu misalnya bikin malas ke salat di alisan kepanjang sekali bacanya Pak Imam. Itu ciri orang yang salat tapi lalai. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dia salat tapi berdiri dengan malas. Yang kedua, yuraunan nas, selalu mau diperhatikan orang. Punari baladai sambayang ala nai ala naung ala tulus lampana saya remani selesai 4 rakaat. Tapi kalau ada orang yang melihatnya panjang sekali bacaannya, suaranya begitu indah, tapi kalau salah sendirian, wah dia yang paling cepat. Kenapa cepat? Terlalu lincah Pak Ustadz, karena puluhan tahun mau salat. Ini juga salah. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang salat tapi lalai adalah wala yazkurunallaha illa qalil. Pada waktu dia salat, dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Saya ulangi, dia tidak mengingat Allah pada waktu dia salat kecuali hanya sedikit. Si kakde ji pangurangina mangeri Allah Ta'ala. Kapan? Riwatuna ji beru sambayang naurangi ji Allah Ta'ala. Amacam surah Al-Fatihah naurangi mi jama-jamanna, naurangi mi cucianna, na ingat mi jemurannya, na ingat mi setrikanya, na ingat mi juga di mana lagi HP ku saya taruh tadi. Itu yang dipikirnya sampai salam. Akhirnya dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ini juga bagian daripada orang yang salat tapi lalai. Padahal salat itu diperintahkan esensinya adalah mengingat Allah. Aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam salat saja kita gagal banyak mengingat Allah, bagaimana di luar daripada salat? Saya ulangi, kalau di dalam salat saja kita sedikit mengingat Allah, gagal banyak mengingat Allah, bagaimana kalau di luar daripada salat? Mungkin kita sudah tidak pernah lagi mengingat Allah, padahal ada riwayatnya Bapak Ibu. Walau tara idil mujrimuna nakisu bi ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farjina na'mal salihan. Ya Allah, di waktu orang-orang yang berdosa pegang kepalanya di hadapan Allah, dia mengatakan Rabbana abasarna wa sami'na farjina na'mal salihan. Ya Allah, aku telah melihat siksaan neraka, aku telah mendengarkan teriakan penduduk daripada neraka, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Apa kata Allah? Fasuku bimana situm liqa'a yaumikum hasa. Rasakanlah siksaanku pada hari ini, karena di dunia kau melupakan saya, maka pada hari ini saya lagi yang melupakan kalian. Bayangkan, Allah mempacik sama kita. Di dunia kau melupakan saya, jangankan di luar daripada salat, di waktu anda salat pun bukan saya yang anda ingat, maka sekarang saya lagi yang melupakan kalian. Tidak usah lagi anda meminta pertolongan kepadaku. Inilah yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir dalam kegiatan ini semakin mengintrospeksi diri, refleksi diri, tingkatkan keimanan, sebarkan manfaat kepada orang. Karena juga Rasulullah mengatakan khairun nasu anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang. Dan itu bagian daripada 2 salat yang kita lakukan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebenaran yang saya sampaikan tentunya berasal daripada Allah dan Rasulnya. Dan mungkin ada yang salah Bapak Ibu, ada yang lebih, ada yang kurang. Itu berasal pada diri saya sebagai manusia biasa. Mohon dimaklumi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.